Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang mana sudah diawali pada Jumat kemarin ataupun minggu kemarin oleh Kiai Musta'in Nasuha, yang mana setiap pada Jumat malam 1 kita akan mengadakan rutinan kajian yang mana daripada kitab-kitabnya guru kita Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, yang mana biografinya sudah lengkap atau sudah diperincikan oleh Kiai Musta'in Nasuha pada pertemuan kemarin. Dan sekarang alhamdulillah Al-Fakir diberi amanat untuk mengkaji, untuk pembukaan kitab As-Suluk Al-Asasi li Sidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafidhahullah ta'ala. Yang mana Sidi Syekh dalam keterangannya, kenapa sih kita harus selalu ataupun mengkaji dan menekuni kitab-kitab As-Suluk dan merenungi kitab-kitab As-Suluk. Karena apa? Karena pada zaman hari ini, pada zaman kali ini, pada zaman akhir ini, moral-moral manusia sudah melampaui batas, yang mana sudah lalai akan pada tugasnya, sudah lalai akan pada perbuatan-perbuatannya, akhlak-akhlaknya ataupun perilakunya terhadap Rasulullah SAW, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Pada zaman hari ini kita tidak memikirkan ataupun tidak mempertimbangkan perilaku kita, apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita yakini, apa yang kita dalam benak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kepada Rasulnya ataupun pada sahabatnya ataupun kepada para ahlul baitnya dan lain sebagainya, dan para ulama. Dan Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah dalam kitabnya As-Suluk Al-Asasi ini, beliau menerangkan secara ringkas akan tetapi mendetail bahwa bagaimana kita harus berperilaku ataupun berkeyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bagaimana perilaku kita kepada Rasulullah SAW, beradab ataupun berakhlak, berperilaku budi pekerti kepada Rasulullah SAW, beradab kepada sahabat-sahabatnya dan ahlul baitnya dan lain sebagainya. Itu sudah dirangkum oleh Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita semua telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggerakkan hati kita untuk mendengarkan kajian ataupun menuju kepada sebuah ilmu, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalankan hatinya ataupun menggerakkan hatinya ataupun melakukan perjalanan kepada ilmu, mempermudah perjalanan itu kepada ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudah jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita kepada ahli-ahli surga, meskipun kita aslinya tidak pantas untuk mendapatkan nikmat-nikmat surga, akan tetapi kita juga tidak mampu untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, karena adabnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sangatlah pedih. Alhamdulillah, Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah pernah menerangkan kenapa sih kita harus suluk, yang tadi sudah saya terangkan, yang mana suluk adalah, kata beliau, suluk adalah daripada rukun agama yang ketiga. Rukun agama ada 3 dan tidak ada keempatnya, yaitu arkanuddin salasala rabi'alah, kata beliau begitu. Yang mana pertama, dan itu diambil daripada hadis Jibril, yang mana hadis Jibril tersebut menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, ma huwal Islam, wa ma huwal iman, wa ma huwa al ihsan. Dan ketiga tersebut adalah rukun daripada rukun-rukun agama. Yang mana pertama, kata Siti Syekh, al-Islam. Al-Islam adalah
rukun yang mengatur dhahir, ad-dhawahir, mengatur bagaimana kita sholat, apa yang harus kita lakukan, syahadat, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang dhahir. Dan yang kedua, rukun agama yang kedua adalah al-iman. Yang mana al-iman ini adalah daripada hati, yaitu al-batin. Mengatur bagaimana hati, bagaimana seharusnya hati mengimani kepada siapa, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang ketiga ini adalah mencakup daripada dua tersebut, ataupun mengendalikan kedua tersebut untuk mendapatkan hakikat daripada keduanya tersebut, yaitu al-ihsan. Al-ihsan ini adalah daripada as-suluk, adalah daripada rukun agama yang ketiga, yaitu al-ihsan. Dan kita akan memulai pada pertemuan kali ini untuk membahas kitab As-Suluk As-Sasi li Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullah taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab ini banyak sekali yang mengasih ataupun memberikan kata pengantar, yang diantaranya adalah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur, yang mana beliau mengatakan dalam kata pengantarnya, dalam takridnya, beliau mengatakan di dalamnya, wa talaba minni an aktuba tadlilan ala ma katab. Dan Sayyidi Syekh Muhammad bin Muhammad Ba'atiyah meminta kepadaku untuk menulis sesuatu untuk kata pengantar, yang mana akan tetapi itu tidak butuh kepadaku untuk orang sepertiku tidak pantas untuk memberikan kata pengantar, yang mana kitab ini sangat mulia. Nah, inilah perilaku ulama-ulama saleh, asal daripada beliau meniru ataupun mengikuti salafun saleh, ulama-ulama salafus salihin, yang mana beliau tidak ada rasanya sombong, tidak ada rasa sombong, yang mana mereka selalu menunjukkan tawadu, sifat tawadu, ulama-ulama yang tawadu. Yang mana siapa yang tidak kenal Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur, yang mana beliau terkenal akan kealimannya, akan kezuhudannya, dan lain sebagainya. Akan tetapi beliau tetap tawadu. Beliau mengatakan, siapa aku ini untuk menulis kata pengantar. Akan tetapi walakinna adab as-sulukil iqtada minni an attaba wa wafiq. Akan tetapi sebagai orang yang bersuluk, sebagai orang yang beradab, akan tetapi karena adab bagi orang yang melakukan suluk mengharuskan aku memenuhi permintaannya. Mengharuskan aku memenuhi permintaannya. Penulis buku ini yaitu Sayyidi Syekh bin Muhammad bin Ali Ba'atiyah, Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, telah badal juhud ataupun telah mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, mengorbankan semua semangat dan capeknya untuk melakukan ataupun menulis kitab ini, daripada membentuk generasi yang beradab serta berperilaku yang luhur. Wa hiya bid'atu talabi fi suqil arad wa talab wa mahma yakunu al-amr fad-dinu nasihat. Dan karena agama adalah sebuah nasihat, maka Sayyidina Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rela ataupun mau untuk memberi kata pengantar, karena kitab ini sangat penting untuk pada zaman sekarang ini, yang mana untuk membentuk generasi yang beradab serta berperilaku luhur. Wa hadza kitab alladzi baina aydina, dan kitab ini yang mana di depan kami, kama qara'tuhu wa taba'tu wa mawadi'ahu,
seperti yang telah aku baca dan telah aku mengikuti ataupun membaca semua judul-judulnya, mufidun li abnaina. Semuanya itu bermanfaat bagi semua anak-anak kita, generasi-generasi muda kita. Al-mushtagilina bi ta'allumil asri, yang mana mereka telah berkecamuk dengan ilmu-ilmu modern. Wa khasatan man tajma'ahum at-tauratus sayfiyah, yang mana mereka mengedepankan pada ilmu-ilmu yang as-sayfiyah, at-taurat as-sayfiyah, yang mana ilmu yang baru, ilmu yang mana itu tidak ada kaitannya dengan pada suluk. Wahum tulul am ma'al muqarrarati ar-rasmiyah fahada mu'allafun nafi'un jiddan li amsalihim, dan kitab ini ataupun karangan ini nafi'un jiddan, sangat bermanfaat sekali, li amsalihim, seperti generasi-generasi yang sekarang ini seperti mereka itu, fi masailis suluk wa tarbiyati allati yahtajuha al-jilul wasih, di dalam semua masalah suluk dan tarbiyah ataupun pendidikan, allati yahtajuha al-jilul, yang mana dibutuhkan bagi semua dari generasi kita, al-wasi min abnaina wa banatina, yang mana generasi sekarang ini daripada anak-anak kita, anak-anak laki-laki kita dan anak-anak perempuan kita, sawaun fi hayatihim al-madrasiyah au fi mu'anatihim al-ijtimaiyah, sekalipun dia di kehidupan madrasiyah, kehidupan sekolahnya, kehidupan darasahnya, kehidupan pendidikannya, au fi ma'anatihim al-ijtimaiyah, ataupun pada sosial manusia. Haitsu inna mujtama'atil yawm rukamun minan naqaidi wan naqais, yang mana sosial kita sekarang ini sangatlah kurang daripada as-suluk-suluk yang mana telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal khilafi wal ikhtilafi, dan mana perbanyaknya perbedaan pendapat dan khilaf, wal ikhtilaf, bercocok antara generasi muda kita. Wala salima minha illa man rahimallah, dan tidak akan selamat kecuali yang mana dikasihkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala'alla fi qira'ati wa ta'limi hadzal kitab, dan dengan membaca kitab ini semoga bisa jadi penolong ataupun solusi daripada fil islahil ajlal, fi islahil ajyal, daripada memperbagus ataupun memperbaiki generasi sekarang ini. Wa idharil jilil hikmah, dan menunjukkan generasi yang penuh hikmah, wa mau'idatil hasanah, dan peringatan yang sangat bagus, yang sangat mulia. Jilil i'tidal wal ittizan, yang mana generasi yang sangat i'tidal. I'tidal adalah yang adil, yang tidak membedakan antara mana yang tinggi ataupun mana yang rendah, mana yang mulia, mana yang tidak, yang mana yang hina, semuanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu sama, yang mana disebutkan pada surat Al-Kahfi ayat 13, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Semoga innahum, sesungguhnya mereka fityatun, pemuda-pemuda, amanu, yang beriman, bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan diberi dan ditambah kepada mereka itu petunjuk. Semoga kita dijadikan ataupun dengan kitab ini semoga untuk membantu ataupun solusi pada generasi kita untuk menjadi pemuda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 13 tersebut. Wa dzalika min khilali tarbiyati wadhaifil awqat wa ma tanabihi minal adabi wal ikhtilaf wal akhlaqiyat faja'a kitaban jami'an nafi'an. Maka pada kali ini alhamdulillah telah datang kitaban, suatu kitab jami'an, yang mana semua melingkupi ataupun meliputi, nafi'an, yang bermanfaat, yahwi al-mufid
Semoga dan kitab ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi generasi sekarang ini. Wallahu a'lam wa aqulu syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala yang bersaksi bahwa aku yang mengatakan seperti itu. Dan kemudian daripada kata pengantar, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Al-Habib Umar, siapa yang enggak tahu? Habib Umar yang mana beliau terkenal sekali di Indonesia. Siapa yang tahu? Yang tidak tahu Al-Habib Umar. Amma ba'du, beliau berkata, fa inna tanbiha ala wajhil masliki ila al-haqqi tabaraka wa ta'ala wal isyara ilaihi wa lafta nadhar ilaihi min ahamil qadaya allati yatarattab 'alaiha as-shalah. Yang mana beliau mengatakan fa inna tanbih, sesungguhnya memberikan perhatian ataupun peringatan untuk menempuh jalan menuju zat yang hak. Wal isyarata ilaihi, memberi petunjuk untuk menuju jalan tersebut dengan beberapa rambu-rambu yang berujung kepada kebaikan. Min ahamil qadaya allati yatarattab 'alaiha shalah, yang berujung pada kebaikan. Wa yaqumu biha al-falah wan najah, sehingga memperhatikan dengan sungguh-sungguh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yalzamu al-itina biha kullu dhihamin bi syariatillah. Dan selalu melazimi i'tina biha dan memperhatikan dengannya kullu, semua dhihamin, dengan semua kepentingan bi syariatillah, dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu harus selalu mempertimbangkan ataupun memperhatikan apakah itu di jalan syariatnya Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan kitab ini, katanya Habib Umar, itu menuntun kepada kita untuk selalu melakukan pekerjaan kita ataupun perilaku kita di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa manhaji habibihi Mustafa, dan di dalam manhajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad harrara Syekh Al-Mubarak Al-Allamah Al-Adib Al-Munawwar Muhammad bin Ali Ba'atiyah atallahu umrahu, dan sungguh telah membuat Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya beliau dan memberi barakah kepada beliau, fi sururi wa unsi wal qubur risalatan qayyimatan jayyidatan mubarakatan, yang mana beliau telah memberi kita ataupun memberikan, membuat, meringkas, menaklif, mengarang kitab ini, risalatan qayyimatan jayyidatan, yang mana kitab ini adalah yang sangat bagus, yang sangat barakah, yang asmaha, yang mana Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'atiyah memberi nama As-Suluk Al-Asasi fi ma yajibu ala abna'il ummah al-islamiyah. As-Suluk Al-Asasi, suluk yang asas. Asas itu kalau dari bahasa adalah pondasi suluk, yang mana diwajibkan kepada abna'il ummah al-islamiyah, yang mana diwajibkan kepada semua anak muslim, umatnya orang muslim, umat-umat muslim. Asyara fiha ila mahami mimma yata'allaqu bihadzal amr, yang mana asyara fiha mengisyaratkan di dalamnya ila mahami mimma yata'allaqu bihadzal amr, yang mana perkara-perkara yang penting bihadzal amr wa yalfitu nadhara ila hadzal sya'n, dan selalu memperingatkan kepada semua perkara-perkara kita untuk selalu dalam jalannya ataupun suluk perilaku yang diatur oleh Rasulullah SAW, yang mana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Fajazahullahu khairal jaza wa akramahu biwasil judi wa ata wa nafa'a biha qari'aha. Dan Al-Habib Umar berdoa wa nafa'a biha, dan semoga Allah dan semoga bermanfaat dengan kitab ini, qari'aha, yang membaca kitab ini, wa sami'aha, dan yang mendengarkan kitab ini, wa katibaha, dan yang menulis kitab ini, wa kullu sa'in fi nashriha, dan semua yang membantu untuk selalu menyebarkan ajaran-ajaran kitab ini. Innahu akramul akramin,
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Itu kata pengantar daripada Al-Habib Umar bin Hafid bin Salim bin Hafid. Dan banyak sekali dan masih ada kata pengantar yang lain. Akan tetapi untuk mempersingkat waktu, kita dengan sedikit kita mengambil sedikit daripada pembukaan kitab As-Suluk. Semoga supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam malam ini dengan berkahnya kitab As-Suluk Asasi karangan Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. At-Tamhid. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan. Alhamdulillahil khaliqil khalqi li hikamin jammah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, khaliqil khalqi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-khalqi, ciptaannya li hikamin jammah, untuk hikmah-hikmah yang banyak. Karena apa? Karena setiap adanya sesuatu, setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Entah itu apa, pasti ada hikmahnya. Awdaha lahumus subul wa dallahum ala aqwamit turuq wa awdaha lahumul mahajjah lian haju subul ahli mawaddati wal mahabbah al-ma'niyina bi qoulihi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang mana Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah membuka kitabnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Awdahalahum, yang mana Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan penjelas bagi makhluk terhadap beberapa jalan. Awdahalahum subul wadallahum ala aqwamit turuq, zat yang telah menunjukkan mereka jalan yang lurus. Wa awdahalahum al-mahajjah, zat yang telah memberikan penjelas bagi mereka lian haju subul ahli mawaddati wal mahabbah, agar mereka merinti jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mempunyai kasih dan sayang, seperti yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalan agamaku, ad'u ilallah, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajakmu kepada Allah, ala basiratin, dengan hujjah yang nyata, dengan dalil yang nyata, ataupun dengan basirah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menyelamatkan kita daripada menjauhkan diri kita daripada kemusyrikan ataupun kekafiran ataupun perbuatan-perbuatan yang syirik, perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita untuk kafir ataupun murtad. Dan alhamdulillah, segala sesuatu itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita yang jauh, menjauhkan dari kita dengan sejauh-jauh mungkin, supaya kita tidak terjerumus ataupun tergelincir di dalam akidah-akidah ataupun sesuatu perilaku-perilaku yang menjadikan kita musyrik ataupun menjadikan kita kafir. Naudzubillahi min dzalik. Wa asyhadu an la ilaha illallah, kata Sayyidi Syekh, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak adanya Tuhan selain Allah wahdahu la syarikalah, yang mana beliau adalah yang esa, la syarikalah, tidak ada yang menyekutunya. Anara li ibadihi salihin tariqa ahli sa'adah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi penerangan bagi hamba-hambanya yang saleh, sebuah jalan yang ahli sa'adah, yang mana jalan itu jalannya para penduduk as-sa'adah,
ahlu sa'adah, ahlu kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan jalan kita, selalu menuntun kita kepada jalan yang mana itu jalannya orang-orang yang berbahagia, maupun itu di dunia ataupun di akhirat. Wa hadaruhum min suduki tariqi ahlil ghiwayah, dan memberi peringatan kepada min suluki tariqi ahlil ghiwayah, daripada suluk ataupun perbuatan-perbuatan daripada ahlul ghiwayah, orang-orang yang lalai. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Khairu dalin ala tariqil haqqi was sadad, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk ala tariqil haqqi, daripada jalan yang lurus, jalan yang benar, was sadad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa war rasyad wa ala tabi'ihim wa man yattabi'uhum bi ihsanin abadal abad wa ba'd. Kita sekarang akan membahas Sayyidi Syekh Muhammad bin Al-Fatihah hafidhahullah taala akan menerangkan apa sih suluk itu. Fa inna kalimatus suluki ma'naha, maka sesungguhnya kalimat suluk itu, makna daripada kalimat suluk tersebut adalah at-tariq allati yasiru 'alaiha, jalan yang mana dijalani olehnya al-mu'minu wan nahjul ladzi yanhajuhu, seorang mukmin, wan nahju alladzi yanhajuhu, dan manhaj yang mana dia jalani manhaj tersebut fi lailihi, di dalam malamnya, wa naharihi, dan siangnya, wa sairi awqatihi wa sa'atihi, dan semua waktunya dan semua jamnya. Wa yatanawwa'u hadha as-sayru bi naw'il musar, dan berbagai macam perjalanan ini ataupun macam-macam perjalanan untuk menjadikan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bi naw'il musar, dengan bi naw'il musar ilaihi, dengan tujuan, dengan jalan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa yakhtalifu hadha as-suluk min fardin li akhar, dan berbeda antara suluk daripada satu dan yang lainnya. Wa min jama'atin li ukhra, dan daripada satu jamaah dan jamaah yang lainnya. Wa min mujtama'i li ghairihi, dan daripada suatu kumpulan dengan kumpulan lainnya. Akan tetapi semuanya itu adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian daripada kalimat as-suluk. Wa inna sulukal fardi al-mu'min alladhi huwa an-nawah li jama'il muslim wal ummati bi asriha, yajibu ayyud batu bi dawabit ayat rabba alaihi an-nashi al-muslim. Wa inna suluk, dan sesungguhnya suluk al-fardi al-mu'min alladhi huwa nawatu li jama'atil muslimin wal ummati bi asriha, sesungguhnya suluk al-fardi, ini Sayyidi Syekh Muhammad bin Al-Fatihah menerangkan bahwa bermacam-macamnya suluk, meskipun itu fardi ataupun jamaah ataupun mujtama, itu semuanya meskipun beda-beda, itu semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam suluknya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergantung pada jalannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ataupun menyalahkan perbuatan orang lain ataupun jamaah lain, golongan-golongan yang lain, selama itu masih di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena suluk itu masing-masing. Cara kita berkendara itu masing-masing. Cara kita menuju ataupun kita memilih jalan yang mana itu masing-masing. Akan tetapi tujuannya tetap satu. Okay? Yang penting tujuannya tetap satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah 30 menit terasa
sekiranya sudah cukup untuk mengkaji awal pembukaan As-Suluk ini. Semoga kita selalu diberkahi ataupun diberi peringatan, selalu diberi peringatan, selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan ataupun perbuatan-perbuatan yang mana itu masih di jalannya Rasulullah SAW, yang masih di bawah ajarannya Nabi Muhammad SAW, di dalam suluknya Rasulullah SAW, dan semoga kita selalu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada suluk-suluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalulah kita melazimi ataupun mengikuti apa yang diajarkan oleh salafun salih. Karena apa? Karena tanpa mereka kita tidak mengenal Rasulullah SAW, tidak mengenal bagaimana suluk Rasulullah SAW, tidak mengenal bagaimana perilaku Rasulullah SAW, bagaimana berjalannya beliau, bagaimana berinteraksi beliau dengan orang lain, bagaimana sosialisasi beliau dengan orang lain, bagaimana ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak beliau kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana kecintaan beliau kepada para ahli baitnya ataupun keluarga-keluarganya. Itu dengan, kalau tidak karena salafun salih ataupun guru-guru kita tidak akan mengetahui semua itu. Dan ilmu bersanad itu sangatlah penting. Karena apa? Karena apa? Karena orang yang mempelajari ilmu tanpa syekh, fasyaikhuhu syaitan, maka gurunya adalah syaitan. Wallahu a'lam wa aqwamit thariq wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wa radul ilmi ila islam akam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ketika ada salah kata ataupun salah kalimat, karena mohon dimaklumi karena ini masih awal, dan minta doanya untuk selalu kita diberi istiqomah, diberi hati yang sangat istiqomah, diberi hati yang kuat untuk menjalankan ibadah ataupun menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam manhaj yang sahih, manhaj yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.